Halo Mbak, selamat siang ya ini. Siang. Selamat Salam siang. dulu. Salam dulu. Sudah lebih dari jam 10 sudah siang. Oh ya, ini jam 10:30. Iya. Apa meneh? 10:30. Oke, Mbak Dina, selamat datang di Mampir Wedangan Warung Halaman. Terima kasih. Oke, selamat siang teman-teman semua. Jadi sebenarnya tamu kita ini ya Mbak Dina ini sudah janjian lama dulu. Lama sekali. Dulu sempat mau podcastan, mungkin sebelum COVID waktu itu. Betul. Lalu pas waktu masih di Mitra Wacana, lalu waktunya nggak ketemu. Waktunya nggak ketemu. Lalu akhirnya, wah ini saat ini baru bisa. Tapi di Mampir Wedangan. Di Mampir Wedangan. Oh iya, dulu janjiannya di sana ya? Iya, di Mampir Wedangan. Ya, Mbak Dina ini sebenarnya kita dulu ketemu pertama kali waktu apa ya? Di Yayasan Satu Nama. Oke. Saya masih di Radio Satu Nama waktu itu. Oke, nanti kita perkenalan dulu ya. Oh iya. Oke, masih di Mampir Wedangan Warung Halaman bersama saya Arif Sugeng Widodo dan Mbak Dina Widi Kirana. Oke. Itu nama panggung itu ya? Lah di lengkap kok ya di FB. Jadi ya saya tahu. Wah, gitu. Oke, Mbak Dina. Mbak Dina ini kita kan ketemu kayaknya udah lama ya, dulu di radio kalau nggak salah ya. Radio Satu namanya Radio Satu Nama ya? Iya. Dulu namanya Radio Satu Nama di Sleman. Di Sleman. Dan ternyata saat ini Mbak Dina juga masih di radio. Masih di radio. Cuma beda radio. Itu di Smart atau Sonora? Sekarang di Smart FM Jogja. Smart FM Jogja. Itu ada teman-teman yang lain di sana. Iya, Mbak Nana, Mbak Ica, Mbak Aya, Mas Vito, Mas Beni, Mas Limawan. Dulu saya sering ke sana, motret. Sing talk show itu dari teman-teman mitra ya. Oke Mbak, kita akan ngobrol-ngobrol santai ya aslinya ini Mbak. Ini ngobrol-ngobrol santai sambil wedangan. Ini masih enggak ya minumnya ini ya. Kayaknya tinggal dikit aja enggak apa-apa. Masih berat kok. Masih berat. Nah, kita akan ngobrol. Jadi nggak nyangka kalau yang kemarin itu kan sempat talk show itu ternyata dari Mapala juga. Nah, saya baru tahu kalau Mbak Dina ini ternyata dulunya juga di Mapala gitu. Nah, kita akan ngobrol dulu. Nah, ini soal zaman mahasiswa deh. Jadi mungkin punya pengalaman di berbagai UKM atau apa itu kok karena jurusannya komunikasi ya Mbak. Ilmu komunikasi dan ini konsisten loh. Dulu sempat jadi jurnalis juga ya. Iya. Oke, ini menarik karena ini linear. Ini linear. Saya nggak jadi dosen ya saya. Kalau sudah linear padahal. Ini lebih sangat praktis ini keluarannya. Oke Mbak, mungkin sedikit cerita lah zaman mahasiswa ilmu komunikasi itu sebenarnya dulu yang dipelajari ini tadi yang dipelajari apa ini? Yang dipelajari apa? Kira-kira kok bisa sampai ini jadi dulu jurnalis kayaknya itu kan linear banget lalu jadi penyiar radio kayaknya sangat berkaitan kayaknya nggak keluar jalur gitu loh kira-kira sesuai uji kompetensi. Itu dulu nanti sebelum yang UKM ekstranya lah kira-kira. Oke. Ini pakai perkenalan berarti? Perkenalan dong. Oke. Kalau dari tadi Mas Sugeng menyebut nama saya Dina Widi Kirana, itu sebenarnya nama panggilan. Begitu saya di media. Kalau nama aslinya sih Diah Paramita Widi Kirana. Lebih panjang. Lebih susah ngapalin. Oke. Nah, kenapa kemudian saya sampai dari tahun berapa ya kalau dibilang di media begitu 98 sampai sekarang silahkan dihitung sendiri sampai tahun 2002 itu lulus. Saya lulus mulai kerja secara resmi. Oke. Itu di media itu tahun 98. Di mana itu Mbak? Dulu di tabloid Perspektif di Jakarta. Oke, pernah ke Jakarta ya? Iya, saya pernah jadi orang Jakarta. Jaksel bukan? Oh iya, saya di kantornya di sana di Jalan Lingkar Selatan. Gitu. Kan anak Jaksel. Anak Jaksel. Ada selatannya. Ada selatannya. Terus, nah awalnya sebenarnya kalau ngomong kenalan dengan media itu sudah dari
SMA. Nah, itu unik karena saya itu waktu itu SMA 7 Jogja. Kemudian nggak tahu kan bagaimana ceritanya tiba-tiba saya jadi pengurus OSIS yang membawai bidang waktu itu namanya Bela Negara. Masih ada apa enggak saya nggak tahu sekarang. Bela Negara? Nah, ini namanya Bela Negara. Jadi bidang Bela Negara. Di dalam bidang Bela Negara itu, saya ingat saya itu ya namanya. Di bidang negara itu nanti di bawahnya ada tonti, baris berbaris, tonti, ada PMR, ada seharusnya ada pramuka. Nah, tapi belum ada waktu itu. Adanya adalah Wibakta Hiking Club. Nah, jadi nggak ada pramuka tapi ada pecinta alam di SMA 7 itu. Ya. Kemudian karena saya pikir kok nggak ada pramuka ya, yang kegiatan yang happy aja, yang jalan-jalan adalah penyita ya, Wibakta Hiking Club, WHO dan Wibakta Hiking Organization, makanya saya ikut itu. Itu saya kan masuk SMA tahun 88. Nah kemudian saya ingat di tahun-tahun akhir 80-an awal 90-an itu secara internasional sih itu orang sedang mulai peduli tentang bumi. Nah, saya ingat di tahun 90 itu teman-teman pecinta alam di Jogja waktu itu nggak cuma yang mahasiswa ya, ada yang perorangan, bahkan ada yang umum, ada yang masih SMA itu juga. SMA itu semua ikut dalam kegiatan waktu itu Hari Bumi tahun 1990. Macam-macam kegiatannya. Dari yang membersihkan selokan, membersihkan jalur pendakian, terus bakti sosial, bikin bak jantung di Gunung Kidul kalau nggak salah ya. Saya lupa, macam-macam. Itu berarti sampean masih SMA ya? Masih SMA. Nah, saya sih waktu itu ngikut aja karena diajak. Nah, diajak ngikut. Terus, ini kayaknya masih muda, semangat. Wah, ini kayaknya semangat untuk memperbaiki bumi. Wah, nah kayak gitu. Terus mulailah kampanye-kampanye, nggak pakai tisu, nggak pakai plastik loh, nggak pakai tisu. Atau memang belum ada dulu? Ada. Udah ada, tak kira. Tisu tuh sudah di mana-mana, paling nggak tisu gulung. Oke. Nah, tapi nggak pakai tisu, nggak pakai plastik, apalagi ya. Pokoknya gerakan-gerakan kayak gitulah. Nah, termasuk daur ulang. Pakai ini segala macam, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ikutan ya dari kegiatan gede Hari Bumi 1990 kemudian sampai ikutannya. Saya sebenarnya bukan siapa-siapa di situ, ikut-ikut aja. Cuma ikut-ikut meramaikan. Cuma mungkin buat orang lain itu ya kegiatan biasa, tapi buat saya itu membuka pikiran lah, membuka wawasan bahwa mulai dari hal yang kecil itu bisa menularkan ke banyak orang. Jadi virus kebaikan lah istilahnya kayak gitu. Ya misalnya kayak gitu, sebisa mungkin nggak pakai tisu, sebisa mungkin nggak pakai plastik. Nah, itu kan mulai dari diri sendiri. Kemudian menularkan. Nah, kayak gitu. Itu mulai saya kenal pecinta alam. Sekaligus kenal media. Karena di situ itu malah. Karena di sekretariat bersama Perhimpunan Pecinta Alam DIY itu punya buletin waktu itu masih di buku kecil gitu yang terbit setiap 2 bulan, 3 bulan saya lupa. Gitu. Cuma yang DIY ya tadi itu. DIY itu. Okay. Nah, waktu itu saya diajari bapak mentor saya Pak Sureng, Pak Arif Darmawan, Pak Iwan. Nah, terus kemudian diajar nulis, diajari apa ya, saya kenalan lah secara praktis ya. Yang selama ini mungkin saya belum pernah kalau ikut nulis paling mading di sekolah, ikut lomba di sekolah kayak gitu. Tapi yang istilahnya sampai jadi barang media yang banyak dibaca orang baru itu lah. Itu buletin Sekber PPADI. Itu pertama kali saya bersentuhan dengan media. Nah, itu saya masih SMA. Kemudian setelah itu saya berpikir, jadi sebenarnya yang namanya kampanye itu bisa banyak cara, kampanye ide ya. Kampanye ide itu bisa banyak cara. Mulai dari buletin itu kan jelas dibacanya kayak buku ya, lama. Mulai dari itu yang mendalam atau sekedar yang
supaya menarik perhatian, bikin poster. Oh, Kan poster itu dulu majalah dinding juga gitu, masuk di situ? Iya. Oh, oke. Jadi kalau mading tuh dari SMP aku. Malahan ya. Malah dari SMP itu. Bikin ikut mading itu. Ada. Jadi kalau mading itu kayaknya wajib ya soalnya. Saya ingat saya wajib deh kalau SMP. Ada gitu, cuma wajib aja. Tapi ada lombanya lah kira-kira. Minimal antar kelas ya. Iya. Minimal antar kelas di pas bulan September itu. Iya. Biasanya saya lupa bulan kalau bahasa. bulannya. Kan bulan gitu bahasa ya? kan. Oke. Biasanya menjelang Sumpah Pemuda itu mesti ada lomba mading, lomba nulis esai, puisi kayak gitu kalau di sekolah loh. Oke. Nah, cuma yang itu membuktikan sampean memang bergiat di situ. Karena saya nggak ingat. Oh gitu ya. Oh, ya benar. Aku kalau ikut lomba ngarang lomba puisi itu dari SD soalnya sudah mesti ikut. Ya nggak ngerti menang apa enggak, pokoknya melu aja, dinikmati. Iya. Untung orang tua aku begitu ya. Orang tua yang model pokoknya menikmati proses. Jangan terpaku target. Nah, ya silahkan target tapi jangan terpaku. Dinikmati prosesnya. Terus kemudian kenalanlah dengan buletin Sekber PPA itu. Sejak itu saya mulai berpikir itu kan tahun 90 ya. Berarti saya naik kelas 3 SMA waktu itu. Naik kelas 12 kalau sekarang. Dulu kan IPA IPS. Ya. Sebenarnya waktu saya sekarang kalau dulu kelas 3 SMA. Nah, padahal dulu tuh saya SMA tuh pernah membayangkan pengen penjurusan kan kelas 2 ya. IPA IPS. SMA ya? SMA dulu, IPA IPS. Kalau saya kelas 3 dulu. Oh ya? Serius? Oh. Cuma setahun ya. Penak loh, penak. Jadi IPA IPS, saya IPA itu fisika, bayangkan. Padahal waktu kalau disuruh milih, saya kalau ada kelas bahasa. Oh, belum ada dulu. Ada cuma tapi IPA, IPS saja. IPA IPS tuh IPA itu ada fisika biologi. Oke. IPS itu ada ekonomi toh. Oh gitu. Kayaknya ekonomi toh ya. Aku lupa. IPS cuma satu. Terus sama ada kelas bahasa di SMA lain. Nah, masa aku harus pindah? Waktu itu gitu. Setelah rasa pindah, dilihat saya berdasarkan nilai bukan minat tuh. Nah, berdasarkan minat aku pengen kelas bahasa. Berdasarkan nilai kelasku fisika, sombong tuh. Ya paling enggak pernah di IPA. Pokoknya pernah di IPA, betul. Nah, tapi kemudian dalam perjalanan dari tahun 8 salah. Aku masuk SMA bener 88 89 kelas 2. Kok aku lulus 91 berarti aku mlebu tahun piro to? 91 lulus. Lalu setelah itu angka masuk kuliah itu 91. Oh 91. Nah, ya kalau enggak 86 udah mau 7 itu aja. Tapi 88 89 90 satu lulus benar-benar 88. Nah, padahal aku tuh dari SMP tuh cita-citanya pengen arkeologi. Oh gitu malahan. Sebenarnya pengen arkeologi dari SMP tuh. Waktu itu kayaknya kita lagi kenalan sama Indiana Jones deh. Waktu itu. Film-film Indiana Jones kan tahun petualangan 80 ya? Petualangan di artefak apa yang wow gitu. Terus aku bayangin, wah asik ya Indiana Jones. Udah gitu waktu kecil bacaan saya Tintin. Cocok gitu toh. Ya? Tintin wartawan. Dulu di ini kayak peminjaman buku-buku itu atau di mana bacanya atau beli langganan? Bapak beli waktu itu. Okay. Semuanya suka nonton Tintin. Baca Tintin. Kalau yang pinjem itu Asterix Obelix. Kan dulu sering banyak peminjaman buku. Sekarang aja ya nggak ada. Oh iya sayang ya. Padahal bagus itu. Maksudnya apalagi kalau buku mahal kan kalau zaman dulu. Nah, terus jadi banyak literatur yang dari kecil saya baca itu mempengaruhi pikiran. Saya tuh pengen pekerjaan apapun pekerjaannya adalah yang jalan-jalan. Gitu. Nah, terpatri di sudah di pikiran di sanubari. Jadi waktu kalau di SMP ditanya pengen jadi apa? Arkeolog. Langsung gitu. Nah, sampai ke ketemu sama media terus saya mikir-mikir. Oke, kayaknya komunikasi boleh juga ya. Dan waktu itu baru tahun 90-an belum ada televisi swasta. Jadi saingan masuk ke
komunikasi itu sedikit. Oh gitu. Mungkin sekitar, saya kan 91 mulai kuliah. Mungkin 93 itu baru yang namanya jurusan ilmu komunikasi itu jadi favorit. Oh gitu. Tadinya nggak favorit. Oh mulai 934-an itu. Sekitar itu kan gara-gara ada RCTI. Ada RCTI. Kowe nyebut judul apa ya? Oh ada TV swasta itu kan terus yang dicari lulusan komunikasi pada gitu. Nah, padahal beda ilmu komunikasi sama praktisi komunikasi itu beda banget ada. Gitu ya. Nah, terus waktu itu udah mikir. Nah, habis itu kakak saya kan 1 tahun di atas saya. Lulus SMA, kok dia masuk arkeologi? Malah kakaknya. Tadinya oke lah, aku pindah ke antro. Tapi habis itu waktu ngumpulin formulir UMPTN ya waktu itu. UMPTN ada mas-mas, mbak-mbak mahasiswa yang jaga. Terus saya, kamu adiknya lah ya. Aku langsung mikir, mosok sih urung mlebu wis dicem adike mbak. Langsung tak hapus set ilmu komunikasi dari antropologi pindah ilmu komunikasi. Bukannya komunikasi pilihan enggak loh. Itu berarti serta merta itu. Serta merta waktu itu. Bener-bener udah mau tak tumpuk tinggal berapa orang gitu. Gak ganti set ilmu komunikasi. Wes habis itu saya juga nggak ngira begitu masuk ilmu komunikasi terus semua orang kalau begitu ada yang nanya kuliah di mana, UGM, fakultas apa, Fisipol, jurusan apa, ilmu komunikasi. Oh jadi wartawan ya. Semua orang ngomong gitu waktu itu. Aku mikir emang harus jadi wartawan ya. Nah, padahal begitu kuliah, kemudian kenal kan banyak profesi. Salah satu profesi yang kemudian tak incer itu adalah justru copywriter. Copywriter itu pembuat naskah iklan, bukan naskah dalam arti naskah yang menciptakan iklan. Ya, misalnya kayak menciptakan iklan. Jadi kalau orang sekarang kan ngomongnya konten kreator. Konten itu kan lebih banyak dalam arti nggak cuma iklan. Lebih luas. Nah, kalau dulu istilahnya lebih ke copywriter. Copywriter itu berarti misalnya kita mau ngiklan apa, gimana caranya, bahasanya seperti apa, warna apa yang dipilih, itu lebih ke copywriter. Bukan desainer grafis ya. Nanti eksekutornya desain grafis. Tapi yang bikin konsep itu copywriter. Gitu. Nah, saya kenal. Kalau nggak jadi kalau orang bilang kok semua jadi wartawan sih, aku pengen coba copywriter. Jadi waktu itu fokus arahnya ke copywriting maksudnya menulis itu. Terus sampai begitu kenal foto. Nah, waktu itu mulai motret juga. Itu zaman kuliah. Masih kuliah. Mulai dari SMA sebenarnya saya motret. Cuma belum berpikir bahwa itu jadi duit. Oh gitu. Nah, kemudian motret itu kan kadang-kadang ini orang misalnya minta ditemenin naik gunung atau sekedar jalan-jalan. Zaman segitu orang belum berpikir wisata minat khusus ya. Jadi misalnya sekedar jalan-jalan ke Pelawangan gitu, orang ada yang minta ditemenin. Nah, kemudian kalau aku bawa kamera itu ternyata jadi nilai tambah. Nah, aku dapat fee tambahan misalnya. Karena aku itu jadi pemandu ya? Iya, pemandu, tapi benar-benar kayak ya cuma kalau selesai nak pengen gitu. Makanya itu cuma sekedar, tapi kalau mau naik gunung ya ora ya. Aku mesti tak kabut tenak enggak gunung. Cedak-cedak wae. Sekedar ke Pelawangan, ke Goa Jepang atau kemana, pokoknya jalan-jalan trekking lah. Gitu. Terus lalu yang ditemani siapa itu? Temenin kadang temannya teman. Memang dia mengkhususkan diri untuk jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Butuh ditemani. Ada yang mungkin bantu motret lah. Nah, betul. Gitu. Lalu tapi ada fee-nya gitu. Ada fee-nya. Awalnya ya 2M, Mas. Oh gitu. Matur nuwun, Mbak. Awalnya ya gitu. Tapi habis itu kan aku positif thinking. Alah, ya lumayan lah, paling enggak buka. Aku udah gara-gara ikut banyak kegiatan di luar sekolah ya, karena OSIS kan, kemudian ikut ada kegiatan. Aku SMA itu berpikir bahwa membangun jejaring itu sangat penting. Ya, benar. Ya kan? Itu dari SMA aku udah mikir gitu karena ikut OSIS. Kebetulan aku waktu itu dapat kunjungan dari SMA
dari Australia pokoknya SMA aku. Oh gitu. Oh. Terus aku berpikir kenalan beberapa orang. Waktu itu terus langsung berpikir, oh jejaring pertemanan tuh penting. Maksudnya itu membuka kamu mau kemana, hidupmu benar. Itu sangat membantu lah. Bukannya tergantung enggak, tapi sangat mensupport gitu untuk itu. Nah, itu SMA aku udah mikir gitu. Jadi kalau ada orang minta tolong, walaupun sudah tahu bakalan 2M, ya ora apa-apa. Ya selama aku mau dan aku bisa. Mesti tak tolongi lah. Yo tak kancani, yo tak bantuin, yo mesti gitu. Jadi waktu itu mikirnya, aku saya kuliah, jadi belum fokus nyari duit kan, masih ikut orang tua, sehingga mikirnya yang penting bangun jaringan sih. SMA kuliah tuh aku kayak gitu, bangun jaringan, teman di mana. Jadi ibaratnya tiba-tiba aku pengen naik Gunung Lawu gitu, ya udah tinggal telepon teman di Solo, kancane aku rono, udah berangkat sana, ketemu di terminal, udah naik gitu. Sebaliknya mereka yang ke Jogja, aku pengen naik ke Merbabu, apa pengen ke Merapi, misalnya gitu. Ya kadang-kadang gitu aja, datang ketemu di mana berangkat. Oke. Itu juga kalau nggak teman pecinta alam juga jarang ya yang kayak gitu. Zaman dulu loh. Iya. Zaman dulu. Kalau sekarang kan mungkin orang udah kenal backpacker ya. Di mana-mana udah komunitas backpacker banyak. Tahun 90-an, halo, kan masih jarang banget. Dan apa ya, untuk kontak-kontakan juga mungkin terbatas ya. Telepon paling, surat, udah kono HP. Ya mungkin telepon umum udah ada ya. Iya udah ada. Bayar koinan. Pakai koin, neng wartel. Ya paling kayak gitu. Janjiannya kayak gitu. Makanya saya juga kalau melihat ke zaman dulu, kata biar nih kontak-kontakan angel ya. Neng kok koncoku iso akeh ya? Betul. Kok koncone iso akeh ya? Makanya kayak gitu. Jadi heran aja seperti itu. Ya kontak-kontak ya percaya kayak gitu. Jalan naik gunung ke mana ya waktu itu yang benar-benar aku tuh cuma ngikut temanku ngajak. Yo, aku mau ke Jawa Timur. Apa? Ya mbah engko entuk apa wae. Padahal loh, kalau zaman dulu ya, naik gunung kemana itu kosnya lumayan juga ya. Istilahnya angkutan umum masih banyak, tapi tetap itu butuh lumayan lah. Butuh tetap ada modal untuk wirawirinya. Karena saya pernah loh dulu mahasiswa itu sempat mau ikut Mapala gara-gara naik gunung kemana-mana, kosnya ya enggak. Wah, Taufet ini ya. Nah mungkin itu yang nggak saya rasakan. Saya rasakan adalah karena yaitu dari 2M terus lama-lama 50, 100, 200 nggak tak pakai, tak kumpulin. Mungkin dari itu loh ya. Jadi aku nggak merasa, oh ya, kok aku ya rabot-rabot banget ya. Kayaknya gitu, nggak tahu ya. Jadi nggak merasa berat. Tapi karena ada cerita, mungkin juga teman-teman mungkin Mapala yang lain atau apa itu, dia mungkin sempat butuh ada kerjaan sampingan juga. Kadang ada agenda, besok ada agenda ke Merbabu. Ya ada selamat apa gitu. Tapi kan udah jauh-jauh hari ya. Iya. Jadi dia ini butuh ongkos sekian kira-kira. Ya udah dia entah. Loh, itu kan yang direncana. Bantu apa dulu gitu. Mengumpulin modal kira-kira. Kalau memang itu kan aku nyebutnya ekspedisi pribadi ya istilahnya. Kalau memang kayak gitu memang tak jauh-jauh hari. Tak siapin. Jadi biasanya aku target setahun itu paling enggak ya 2 kali lah naik gunung luar kota itu paling enggak gitu. Nah aku itu kalau sudah ngomongin jalan-jalan ekspedisi pribadi sih ya, itu mesti ngumpul ke duit. Nah tapi kalau tetap punya dana tak terduga buat jalan-jalan nih mau. Nah, soalnya hobinya kan itu. Jadi mikirku ya aku harus menyediakan untuk diriku sendiri. Dan kalau ngomongin kerjaan sampingan, aku ya waktu itu desain. Oh gitu? Udah? Iya. Gambar? Iya, itu kan lewat apa? Corel Draw kan waktu itu masih baru toh. Oke. Bahkan waktu itu bukan Corel Draw, apa jenis saat itu? PageMaker. Zaman biyen iki apa wae? Itu tahun 90-an. Iya, kan masih baru toh Corel Draw, baru Corel Draw 1 atau 3. Sekarang udah berapa? 20 sekian. Kan masih baru, masih jarang orang yang paham. Aku belajar.
sampai kursus aku. Sampai kursus. Gitu. Jadi ini kadang-kadang menerima nih orderan desain apa buku, desain undangan. Oh, segala macam pekerjaan yang selama aku senang melakukannya, aku melakukannya. Dan itu jalan ya? Itu jalan. Dan bener ya nggak teratur ya, karena yang sampingan, bukan sesuatu yang teratur yang setiap minggu aku untuk orderan, enggak. Tapi kalau dapat orderan tak sisih kayak gitu. Karena kan kayaknya loh zaman sampeyan itu kan jasa ngetik aja masih ada loh. Bener. Aku ya sudah ini jasa ngetik, jasa terjemahan. Oh iya. Ada ya. Ada loh, itu terjemahan juga. Okay. Menerima penerjemahan saya. Oke. Karena teman-teman zaman dulu itu kayaknya kreatif. Iya. Terjemahan di zaman pokoknya pekerjaan yang wong-wongnya apa ya, kalau zaman sekarang mungkin orang malas ngerjain sehingga dilempar. Kalau zaman dulu orang nggak kepikiran untuk melakukan gitu. Iya. Bedanya itu, zaman dulu kan orang masih nggak kepikiran bahwa kamu bisa bahasa Inggris itu nggak harus punya sertifikat penerjemah, kamu tetap bisa punya pekerjaan menerjemahin. Sampai sekarang aja masih ada loh, Mas. Ngontak Mbak bantuin terjemahin. Ya, masih ada yang gitu. Masih ada yang gitu. Makanya lumayan nih. Lumayan. Ya. Oke, kalau tadi kan masuk kuliah itu, setelah itu kan aktifnya juga di Mapala ya. Namanya apa Mapala, Mbak? Kelompok Pecinta Alam dan Lingkungan Hidup Setrayana, KPALH Setrayana. Oh, ini ciri nama Indonesia panjang. Ada singkatannya lagi. KPALH. Oh, KPALH. Kayak Kementerian Lingkungan Hidup. Betul. Gitu. Sebenarnya sih saya nggak terlalu tahu kenapa nama itu ya. Karena saya masuk 91 itu sebenarnya yang namanya Setrayana itu dibilang sudah vakum berapa tahun gitu. Oh gitu. Ada namanya, ada orangnya waktu itu masih ada orangnya, salah satunya saat itu masih ada Mas Riswanda Imawan. Nah, itu salah satu pentolannya. Setrayana sebelum KPALH. Oke. Nah, terus pas saya masuk itu delalahnya. Saya itu masuk bersama para tokoh pecinta alam Jogja. Saya sih bukan. Saya sih penggembira aja, yaitu Mas Yan Parhas, Mas PY. Kemudian dia SMA 6 dulu. Nah, SMA 6 kan terkenal kan pecinta alamnya. Tuh, SMA 6 Kota. Kemudian ada juga Mas Niko Haryanto. Tak sebut jenengmu ya, Nik. Nah, jadi sekarang komisaris independennya BRI itu. Oh iya. Nah, numpang tenar aku. Terus jadi mereka ini sebenarnya kemudian saya kan waktu itu ospek ya. Terus ada forum tanya jawab tentang unit kegiatan mahasiswa loh. Nah, aku bilang kok Rano kok nggak ada gitu. Kenapa saya pengen nanya? Soalnya saya tuh minta izin ke Bapak mau ikut Mapagama. Nggak boleh, kata Bapak. Engko ora lulus-lulus we. Berarti udah pengalaman ya Bapak. Bapak Mapagama. Soalnya Bapak Mapagama. Oh gitu. Bapakku Mapagama. Tahun piro. Berarti malah basisnya pengalaman itu. Bapakku kan kedokteran. Mapagama. Terus Balerung. Dia juga fotografer Balerung waktu itu. Balerung Bulak Sumur ya dulu namanya. Ada dua itu ya, tetanggaan lah. Yang lama apa sih? Balerung. Bulak Sumur ya. Saya kurang ngerti. Oh iya. Bapakku wis banget. Oh bapak itu nak arep kegiatan itu ning fakultas wae kayak gitu. Malahan ya. Soalnya ben enggak jauh-jauh. Jadi tetap fokus ke kuliah. Kuliah tuh enggak sampai lupa gitu. Intinya gitu. Nah, terus aku pecinta alam ning SMA ora oleh ning Mapagama ya wis. Nanya lah saya pas ospek tuh di fakultas di Visipol ada pecinta alam nggak di tingkat fakultas? Soalnya kan aku kenal kalau di sastra ada Kapala, di psikologi ada Palapsi. Apa nih yang terkenal? Geografi ada Gegama. Yang terkenal loh.
Pantare nggak terkenal. Apa? Pantare. Pantare terkenal. Aku kenalnya Mas Yayan sih. Pantare kenalnya Mas Yayan Sopyan. Pas di Sekber PPA itu. Nah, jadi apa jenis? Nanya, aku udah ngerti nak Setrayana. Ternyata emang udah vakum berapa tahun. Oh ya udah, kalau ada orangnya ya kita hidupkan lagi. Malah di awal-awal penghidupan itu ya. Penghidupan. Jadi 91 atau 92 ya itu. Dari mati suri. 92 itu Setrayana dihidupkan lagi. Jadi kalau ngomongin ditanya Mbak Dina angkatan berapa? Aku kalau di Visipol namaku Didin. Mbak Didin angkatan Setrayana berapa? Kalau di register angkatan 1. Di Setrayananya itu. Gitu. Yang lama-lama nggak ada rekod. No rekodnya. Gitu ya. Anggota kehormatan sing lama. Jadi gini weh, aku angkatan 1. Masih aku angkatan 1 nomor 12. Ada nomornya ya? Ada. Oke. Iya. Kayaknya beberapa ada nomornya. Saya nggak tahu yang lain ada nomornya. Ya pokoknya gue di register tahun segitu. Aku jadi di Setrayana itu kemudian saya bilang aku cah komunikasi ya, aku ngurusi sosialisasi, aku ngurusi gitu-gitulah. Aku nggak yang bidang-bidang fisik. Aku bilang aku misalnya bakti sosial, aku ngurusin misalnya kayak yang gitu-gitu. Tapi tadi memang urutan nomor anggota nomor 1. Nomor angkatan berapa? 1 nomor 12. Nomor 12. Jadi angkatan 1 nomornya 12. Jadi aku kali penulisannya ya 1 Romawi terus 12 apa gitu. 12 garis miring 1 Romawi. Gitu. Oke. Menarik itu ada nomornya. Dan aku juga kaget sampai tahun berapa ya? Aku nomor angkatan 1 nih. Tahun berapa tuh? Tahu-tahu sudah angkatan 25. Setrayana sampai angkatan 25. Ampuh ya. Ya mungkin kalau dihitung dari sekarang ya. Saya sudah vakum berapa tahun. Lebih. Kemarin dikabari lagi bahwa benar-benar sudah vakum berapa tahun. Gitu. Nah, kan ada anak baru yang kemarin barusan mahasiswa baru tuh katanya ada yang nanya. Ada juga sih yang anaknya siapa Japri, ibunya Japri ke aku. Setrayana iki sehat toh? Kayaknya ora. Gitu. Tapi memang beberapa lembaga kadang vakum nanti hidup lagi. Ya kalau sesuai tren kebanyakan vakumnya. Kan sesuai tren juga toh yang namanya komunitas. Aku sih ya wajar lah ya, nggak usah dipaksain loh. Itu karena waktu dulu misalnya kayak angkatanku sebenarnya bahkan di tingkat jurusan ilmu komunikasi itu ada pecinta alamnya, Kapa publisistik. Gitu. Ya otomatis aku ikut ke situ juga. Jadi otomatis ikut kalau yang di jurusan. Nah, sementara kalau yang di Setrayana pakai seleksi. Di bawahku loh, angkatan di bawahku lah. Aku melu pakai seleksi. Pakai seleksi. Karena juga biasanya kan ada dana dari fakultas. Ada. Terutama untuk kegiatan ya. Terutama yang dalam bentuk kegiatan. Kalau nggak ada kegiatan, atau ada kegiatan tapi nggak ACC ya nggak ada dana. Biasanya kan ada slot, misalnya setahun ini kamu punya seminar dana 5 juta misalkan satu harus ini. dipakai. Silakan itu dipakai, terserah buat apa kira-kira. Sistem dulu kayaknya gitu. Sekarang kayaknya nggak tahu. Karena mungkin dianggap nggak relevan lagi toh kegiatan kecinta alaman. Nah, cuma ya itu tadi kemarin mendengar bahwa berarti masih vakum. Setelah bertahun-tahun vakum, dan aku cuma pikir-pikir ya berarti sudah bukan kehilangan ya, rohnya. Gitu. Mungkin karena nggak ada jedanya, nggak terhubung dengan seniornya. Menginisiasi dari awal itu problem tersendiri sih. Iya. Cuma gini, saya lihat teman-teman ini murni opini pribadi ya, maaf ya, subjektif sekali. Jangan tersinggung kalau yang beda pemikiran. Jadi menurut saya banyak teman-teman yang melihat kegiatan kepencinta alaman itu terjebak di kegiatan fisik. Tidak ke filosofinya atau konsepnya. Filosofi. Ya. Jadi pokoknya nggak ke konsep, nggak ke filosofinya.
Misalnya kayak status di Facebook terakhir kemarin saya. Kata terakhirnya itu kan saya juga mendorong anak-anak saya untuk aktif ke kegiatan kepramukaan atau kepecinta alaman. Atau dua-duanya. Kan? Untuk menemukan diri sendiri, bukan yang lain. Nah, inti untuk menemukan diri sendiri itu kan saya sendiri mengaku itu berat. Ya kan? Itu berat. Cuma kalau memang disadari bahwa ikut suatu kegiatan sebenarnya nggak hanya kepecinta alaman ya semuanya, itu kan untuk menemukan diri sendiri dalam arti potensimu apa sih, kelebihanmu yang sudah kelihatan apa, kelebihan yang belum kelihatan apa, kekurangan yang sudah pasti ada apa, kekurangan yang belum keluar apa, ya kan? Ternyata tingkat kesabaran saya masih kurang bagus misalnya, tingkat ketelitian saya terlalu bagus, OCD kali teruji ya. Nah, dalam kegiatan apapun ya. Nah, cuma menurut saya sebagai orang yang di kepecinta alaman itu lengkap. Ya, lengkap karena di situ baik dengan manusia, dengan alam. Manusia itu dengan diri sendiri, dengan teman, komunitas, masyarakat. Ya. Alamnya juga alam kecil sendiri, mulai dari diri sendiri kayak yang aku bilang tadi, diet tisu dan diet plastik, itu kan dari diri sendiri. Tapi kan itu berpikirnya untuk skala menularkan ke skala besar kan menularkan ke orang lain. Kalau ada yang kenapa sih kamu nggak punya tisu? Ya, karena ini masih pakai sapu tangan kain masih malah bisa dicuci lagi, kayak gitu loh. Misalnya kan gue relasinya dari dalam benar-benar dari diri sendiri harus ketemu dulu kan. Nah, makanya aku bilang banyak yang terjebak di bahwa wah keren yo naik gunung. Nah, saya ngono. Wah keren yo manjat tebing. Karena pecinta alam ya image-nya naik gunung gitu. Gambarnya naik gunung. Nah itu justru itu. Nah pertanyaannya kan mungkin kalau buat orang yang nggak paham cinta alam akan nanya gini, ngopi tau nggak gunung uang medun meneh. Nah, saya bisa menjawab, ya karena selama perjalanan dari bawah ke atas, kamu berdialog dengan diri sendiri, temanmu, dan alammu. Yang pasti dengan penciptamu, gue mesti berdialog. Nggak ada tuh orang nggak ngomong sama diri sendiri minimal loh, jalan kaki ke atas. Begitu di atas, kamu di atas lihat apa? Ya, cuma di atas di puncak ini. Berarti kamu belum dapat esensinya. Menaik gunung itu untuk memahami, aku kecil sekali. Kalau aku aku memahami begitu di puncak aku merasa, ya ampun, kecil sekali, bersyukur sekali bisa melewati pendakian seperti ini yang mungkin ada badai, mungkin ada apa, bisa sampai puncak. Tapi jangan lupa masih harus pulang. Nah itu kadang-kadang lupa di situ. Teman-teman juga kadang lupa pulang. Mungkin tambahan jawabannya ini. Ya pada saat kita sampai punya sadar kita akan titik tertentu akan turun lagi. Betul. Nah benar itu juga memahami itu. Benar banget bahwa iya tapi jangan lupa pulang. Makanya harus pulang. Nah saya nggak tahu ya, ini cuma berdasarkan pengamatan ingatan pribadi. Banyak kejadian kecelakaan tersesat lah, paling kan ini yang saya temui di teman-teman ya, tersesat atau sekedar terkilir atau itu ketika pulang. Cedera ya. Nah, kecelakaan tuh banyak terjadi ketika pulang. Karena menyepelekan pulang itu, padahal itu penting. Itu yang nama perjalanan dari keluar pintu rumah sampai pulang masuk pintu rumah itu kan perjalanan. Yang harus direncanakan sebenarnya dari itu sampai balik lagi kan. Nah, kadang-kadang orang lupa merencanakan dari puncak gunung ke masuk ke pintu rumah itu mulai disepelek. Nah, itu yang kadang orang lupa. Kalau saya itu Mbak, pengalaman naik Lawu dulu turun itu tersiksa bener saya. Karena lututnya nggak bisa sejajar gitu. Sudah capek. Jalan harus miring ya. Karena lututnya sakit. Dari Lawu itu. Karena saya kedua ya, 2 kali Lawu. Terap-terapan ini jenis bahasa Indonesia nih. Ya turunan gitu. Tapi tangga, karena anak tangga. Kalau yang nggak anak tangga yang lebih enak sebenarnya. Ya tapi itu saya. Jadi sama teman-teman itu kan berangkat bareng. Itu setiap di pos kan ada anggapnya pos 1, 2, 3 itu lah, pos
Saya mesti belakang kan, karena nggak bisa cepet. Mereka nunggu di pas 2. Oh Sugeng kelihatan nih, udah dia jalan. Nah, aku berhenti. Wah ini sama aja naik gunung sendiri karena setiap hari saya jalan sendiri. Turun juga gitu, karena saya lambat. Kaki saya waktu itu kepasan sakit. Jadi teman-teman kan rombongan loh. Saya ternyata punya teman. Saya punya teman. Di Setrayana itu saya terkenal sebagai keong. Oh, Sebagai keong. Jadi nah karena didikan saya dari SMA Cinta Alam itu nyebut ya, saya waktu itu dididik oleh teman-teman dari Himpunan Cinta Alam Indonesia Panorama. Jadi SMA saya itu di bawah didikannya, dampingannya mereka. Nah, didikannya adalah standar keselamatan itu penting sekali. Safety itu nomor 1. Sehingga istilahnya gini, kalau kamu mau naik gunung itu berapa hari? 3 hari. Oke, berarti yang harus kamu persiapkan adalah bekal 5 hari. Itu wajib. Nah, itu wajib. Jadi mulai dari hal sepele, korek jangan basah. Sampai yang pakai tabung film. Nah, korek jangan basah. Terus harus senter lampu baterainya dibalik, bawa serep baterai, bawa serep bohlam. Oh, itu semua komplit. Dan bisa dibayangkan kan sebanyak apa ranselnya kalau udah bawa 5 hari. Saya melakukan itu. Bekalnya banyak. Tapi akhirnya nggak kepake. Kenapa? Karena naik lawu. Lawu itu setiap pos itu ada yang jualan dulu lah ya. Jadi kita buat masak sampai atas itu nggak jadi nenda waktu itu karena di sana udah ada warung. Warung ada tenda, istirahat di sana. Lalu kan nggak nginep ya. Jadi akhirnya sampai sana ya beberapa jam memang. Turun lagi. Karena itu ini ngapain ya saya berat banyak banget. Jadi mungkin salah perhitungan karena memang nggak nenda waktu itu. Tapi bekalnya kebanyakan. Nah kalau nggak nenda bawa sih mestinya tetap harus bawa. Cuma maksudnya bekalnya itu waktu itu kayak mau nenda seminggu gitu. Aduh. Nah kalau aku perjalanan pribadi itu kadang tak bedain. Ini memang cuma mau pemanasan atau memang mau pindah masa. Jadi aku tuh kadang-kadang gitu. Semua berarti ngapain kita cuma nginep semalam puncak terus pulang. Bawaannya banyak sekali. Paling gitu. Tapi ntar begitu sampai puncak isen ndek teh ra. Isen duwe mie instan ra. Pingin ngece saiki njaluk. Lah gitu. Kalau nenda asiknya gitu, bakal itu benar-benar terpakai dan asik karena masak walaupun yang sederhana ya gitu. Cuma kalau yang waktu itu yang karena saya 2 kali di Lawu itu yang pertama nenda cuma agak di bawah. Yang terakhir itu nggak sama sekali. Pokoknya makan aja di aku pos tuh itu. Sampai sekarang bukan sampai sekarang ya. Sampai sekarang tuh yang namanya pergian selalu mikir ekstra. Sekedar misalnya ya perjalanan 1 hari ke pantai misalnya sama anak-anak. Itu pun anak-anak tak biasain bawa baju ganti sak perangkat itu mesti paling nggak dipakai. Pokoknya bawa. Karena in case kehujanan lah atau bisa nolong orang. Jadi bener, 2 hal. 1, kamu nggak ngerepoti orang lain. 2, kamu bisa nolong orang lain. Nah intinya sih kayak gitu kalau aku ke anak-anakku. Jadi mending bawa lebih, selalu mending bawa lebih. Kalau ada apa-apa, kemah juga gitu. Ini disuruhnya cuma bawa 3, nggak apa-apa bawa 5, maksudnya gitu. Bawa dilebihin, gitu. Kan kita nggak tahu ya, nggak tahu. Mungkin bisa buat barter juga bisa. Ya. Kalau orangnya nggak mau ditolongin tapi nggak mau, ya tak barter ya saya itu. Sama ini Mbak, soal nilai-nilai ya. Jadi kadang kan gini, pada saat kita naik gunung itu, soal solidaritas kayaknya oke lah, saya sering itu asik lah, ditemani kita nggak kenal ngobrol lalu ditemani mungkin dibantu macam-macam. Cuma ada beberapa catatan, misalkan soal coret-coret, soal nyampah sembarangan gitu, beberapa maksudnya itu kan yang naik gunung kan banyak ya dan kita nggak sulit itu ngontrolnya gimana ya? Kira-kira gimana sih? Itu kalau, edukasinya itu mau seperti apa? Kalau dulu pengalaman saya ketemu dengan kontrol sampah yang ketat itu pertama kali waktu saya mau naik gunung ke Semeru. Naik gunung ke Semeru kan memang sudah dikelola Taman Nasional Gunung
Semeru Bromo Tengger ya waktu itu. Oke. Nah, terus itu di waktu kita lapor bawa surat izin mau naik gunung, itu ransel dibongkar. Oh. Okay. Terus dicatat bawa apa aja. Nanti pas pulang sampahnya minimal harus sama. Oh gitu. Itu waktu itu ya, saya nggak tahu sekarang masih berlaku apa enggak ya. Tapi waktu itu begitu caranya. Jadi pas naik dibongkar, karena waktu itu teman-teman ranger di itu juga mana Gunung Gede. Kan ada teman-teman pecinta alam yang jadi ranger juga di situ. Itu kalau mereka jaga orang mau naik gunung dibongkar dulu. Yeah. Misalnya bawa mie instan 4, ya nanti pulang dicek mie instanmu plastiknya 4 juga enggak? Iya. Yeah. Gitu. Terus kopi saset sak renceng 10. Ya nanti sampahmu ada itu 10 enggak? Itu dicatat. Tapi memang kalau itu Mbak, istilahnya kalau enggak pas banyak ya kunjungan nggak banyak itu bisa itu kayaknya bisa lah memungkinkan. Iya. Cuma pas musim-musim tertentu kan sepertinya banyak banget ya, dan mungkin orang ngecekin saya nggak kayaknya agak saya nggak suka film itu ya. Tapi masih ingat nggak film 5 cm? Ya. Itu titik ya saya nggak bilang itu jadi pemicu, nggak. Cuma itu titik ketika orang kemudian melihat naik gunung tuh gampang ya. Dan yang kenapa saya ingat sekali selisih berapa bulan apa berapa minggu bahkan dari film itu kejadian di mana Andong ya? Andong apa di Gunung Andong? Ya, yang apa? Sampah. Oh, Gunung Andong itu banyak gitu. Nah, saya pernah itu banyak sekali sampah sekali. Nah, waktu itu semuanya langsung prihatin. Kenapa kok bisa sampai kayak gini? Ya, Andong dulu. Itu. Ya, terus ya cuma saya bilang, sebenarnya kejadian yang mungkin orang baru sadar, mungkin orang baru peduli tentang sampah di gunung. Yeah. Sebenarnya kalau saya bilang saya naik Semeru itu tahun berapa? Saya belum lulus kok. 95 atau 94 ya saya naik Semeru, saya lupa. Terus saya naik Semeru kan 2 kali, cuma yang sukses sekali toh. 3 kali sukses sekali. Ada beberapa gunung yang nggak sukses sih saya. Semeru 2 kali. Semeru 2 kali. Sukses. Semeru 3 kali sebenarnya. Yang sukses cuma sekali. Oh, yang sukses. Minimal ada yang sukses. Ada. Selamat berapa kali ya? Nggak ada yang sukses. Oh gitu. Nah, karena begitu sana cuaca buruk. Aku termasuk orang yang kalau orang bilang teman-teman banyak bilang alah cemen cuma gitu aja. Tapi aku mending aku pergi itu dengan gembira, ya aku mau pulang dengan gembira. Jadi cuaca buruk waktu di itu mana? Selamat tuh berapa kali nggak bisa. Kindoro, Sumbing, Lawu, Merapi aku malah belum tahu puncak loh, serius. Merapi belum karena berkali-kali ada aja. Saya kepasan Merbabu berapa kali, tapi nggak bisa atau apa gitu. Merbabu berapa kali di Jawa Timur itu Ijen, Arjuna, Ijen Banyuwangi. Semeru Ijen Ijen Banyuwangi ya? Bukan Kawah Ijen atau Gunung Ijen. Oh, Gunung Ijen ya tahu. Kalau Kawah Ijen kan Banyuwangi. Oh, oke. Argopuro, itu Jawa Timur. Jawa Barat itu aku di Gunung Gede. Enggak mau. Yes, meh katam lah. Pulau Jawa meh katam. Sombong sekali. Ya ora, kan semua ya masuk udah lumayan banyak ya gunung-gunung utama. Paling enggak itu. Mungkin yang selamat sudah cuma enggak sampai cuaca. Aku begitu terlalu ekstrim, entah itu badai, perubahan suhu ekstrim, mending enggak. Walaupun orang masih manis tekan ngono, cemen bla bla bla. Nah, aku mending enggak. Ya rasional lah maksudnya. Kalau aku sih, aku lunga dengan bahagia dan ya pengen menikmati toh. Menikmati. Udah gitu aku merasa terbeban ya. Kalau aku pribadi itu ya whatever lah, mungkin dibilang apa sih idealis, merasa terbeban bahwa wong naik gunung aja orang ada yang nanya, "Ngopo to munggah gunung?" Wis apa jenenge munggah medhun meneh, 1. Kedua, alah ngokeh kecelakaan bla 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 ngene. Nah, jadi image alam kan
urip sak penake, hidup nggak ada aturan, nggak takut bahaya, nggak takut mati gitu kan. Nah padahal pengalamanku aku mikirnya gini, jangan takut mati iya, tapi jangan cari mati. Iya. Aku prinsipnya ngono. Jangan mati konyol. Nah, jangan konyol. Nah, jadi kalau misalnya memang itu membahayakan, oke, mending mundur kayak gitu. Nggak ada yang namanya malu gitu. Nah, menurutku berhubungan dengan nyawa itu nggak ada kata malu sih, nah. Gitu. Tapi dulu kalau naik gunung itu kadang kegiatannya gabungan, mungkin tadi dengan mapagama, dengan mungkin beberapa kalau lain atau aku justru pertama kali naik gunung sama sekber PPA itu. Oh gitu. Itu udah dari berapa universitas ya? Lupa aku tahun. Sumpah Pemuda tahun. Itu mana gunung apa yang pertama kali? Sumbing. Sumbing. Okay. Ya aku pertama kali naik itu justru Sumbing. Terus terakhir naik gunung apa ya? Babu. Terakhir. Terakhir tahun berapa? Terakhir naik gunung. Terakhir naik. Oh. Nak ngomong kayak terakhir naik gunung. Nggak sampai puncak sih. Sumbing tuh masih kemarin sama anak-anak ya. Belum lama. Belum lama sama anak-anak sama ya. Jalan-jalan lah ya. Oke, berarti masih ya aktivitas. Masih. Yang terus ke anak-anakku itu inisiasi mereka naik gunung pertama kali itu ke Pelawangan. Itu yang gede SD, yang kecil TK. Begitu. Kita berarti inisiasi. Memang mengenalkan dengan alam sejak kecil. Sejak dini itu tak kenal kayak itu nggak nginep, cuma berangkat, cuma naik turun Pelawangan sih, mana tuh kemah itu kan. Kalau yang sering kami kemah mana, baik itu kemah glamping maupun kemah ngire. Kategori glamping ini nggak awak sing tenda wis ana wis kok di Kaliurang itu ada namanya apa ya, lupa saya. Banyak. Nah, sekarang Mbak, kan kuliah itu udah ya di Mapala aktivitas. Kalau aktivitas UKM-nya kan Mapala itu kira-kira ya. Ya selain itu lah ya, selain itu. Selain itu karena waktu itu kan jurnalistik ya di jurusan waktu itu ada jenenge apa ya tabloid aku lupa. Tapi ada di Sintesa. Aku pernah ikut juga, tapi cuma sebentar. Sintesa itu Visipol. Oh, Visipol. Sintesa, tapi kayaknya sebentar banget deh. Di Sintesa itu sebentar banget. Aku malah lupa aku ikut apa enggak ya. Aku merasa ikut, tapi aku lupa tahun. Masih ragu ya? Betul aku, darani ngeklaim. Nah, kalau yang jurusan tuh ikut. Aku waktu itu apa ya? Bukan di kegiatan jurnalistik ya, malahan marketingan. Marketingan tabloid. Namanya apa sih kok aku lupa ya? Tabloidnya Ilmu Komunikasi waktu itu. Maaf ya teman-teman, saya lupa. Ada tapi ya. Ada. Ini bentuknya tabloid. Tapi memang lingkupnya di fakultas ya, yang di sama alumni. Apa? Maksudnya jualannya. Oh iya kegiatannya. Kegiatan yang di Gelanggang. B21. Enggak ya? Gelanggang itu pernah ikut, tapi cuma panitia kejuaraan. Aku ikut apa ya? Kejuaraan judo. Itu jadi panitia. Pas olahraga itu. Cuma panitia aja. Terus kali rakonangan bapakku. Nak konangan ora oleh kan event-event tertentu. Lah ya, tapi tetep ora oleh. Aduh, judo. Terus apa ya? Yang jurnalistik enggak ada. Justru enggak ada. Malah aku tuh pernah ikut mau daftar B21. Oke. Tapi terus kegiatannya tabrakan karo Setrayana. Aku memilih Setrayana. Iya. Beberapa kegiatan, kuliah Setrayana B21 ya. Kok ya aku milih soalnya ya itu B21 ning tingkat universitas kan. Susah untuk ini ngajamnya. Nah, itu akhirnya kok bisa sampai setelah itu kan selesai ya, lulus ya itu. Malah larinya di jurnalistik kan setelah itu. Nah, tadi kan atau sempat ada kerjaan lain kok, kan aktivitasnya langsung di jurnalistik nggak? Sebenarnya ada pekerjaan lain, cuma itu. Aku bilang ya itu pekerjaan yang istilahnya nggak ideal buat saya. Bukan. Nggak ideal. Ada yang part time, ada yang nggak. Tapi menurutku bukan pekerjaan yang aku melakukannya dengan gembira. Sukacita. Nggak. Jadi hanya demi uang. Pekerjaan yang dilakukan ya demi uang. Tapi cukup lama atau cuma beberapa? 6 bulan gitu. Itu marketingan, salesan, mesin fax gitu kan. Sales komputer gitu. Ya kan lah.
mau bener-bener mempraktekkan ilmu. Oke. Baru setelah itu masuk yang di jadi apa kan namanya tabloid perspektif. Tabloid. Jadi aku tuh punya target waktu itu. Setelah wisuda, setelah kan sebenarnya aku dari lulus ujian skripsi ke wisuda itu lumayan ya, lama. 5 bulanan lebih, sak semesteran ya. Itu aku punya target. 6 bulan setelah aku lulus ujian skripsi, itu jadi 3 bulan aku nyari Jogja. 6 bulan kota Jogja maksudnya. Kota Jogja. Kalau 3 bulan nggak dapat, aku nyari DIY. Sasaran buat ngelamar apa nyarinya. Terus kalau udah lewat 6 bulan DIY nggak dapat, aku mulailah ngirim-ngirim ke Jakarta. Nah, aku nggak tahu itu ngirim yang mana. Tahu ada panggilan. Ada panggilan. Ih serius apa ora iki? Tabloid perspektif. Aku ngelamarnya jurnalis foto. Waktu itu. Jadi memang motret. Awalnya malah motret. Oke. Jurnalis foto. Terus kalau itu sebenarnya punya background yang udah lama sejak SMA. Iya, makanya sebenarnya sudah dari SMA. Nah, terus jurnalis foto, terus mangkatlah. Dilakoni sih kayak gitu zaman segitu. 98 ya, orang lagi bingung-bingung nyari kerja, tahu-tahu dapat kerjaan, ya jiko lah eman-eman. Dan selama di sana kemudian ada training sebulan apa 3 bulan aku lupa. Training sebulan, trainingnya itu termasuk standar foto jurnalistik, terus nulis caption, termasuk kemudian aku dikasih challenge nulis artikel, nulis naskah berita. Oke. Nah, begitu selesai training di penempatan kan, ditanya, "Kamu mending jadi wartawan aja." Nah, berarti aku nggak motret nih. Fotomu buat tambahan laporan. Oke, ya sudah. Dari situ saya jadi jurnalis. Nah, Selama berapa lama ya? Sampai saya siaran itu 2009. Berarti dari 98 sampai 10 tahunan. 2009. Di Jakarta itu? Enggak, di Jakarta aku cuma 3 tahunan. 3 habis yang yang stay ya. Setelah itu aku banyak yang lebih lepas. Tapi tetap di tabloid itu atau beda-beda? Enggak, beda-beda. Aku gitu. Malah banyak ngirim ke jadi kayak koresponden gitu. Oke. Mana aja dulu kalau ini? Di Reuters itu aku jadi stringer. Apa? Stringer itu Reuters atau Reuters. Oke. Reuters. Stringer itu gimana? Stringer itu kayak koresponden. Oke. Nah, tapi ya gue untuk berita-berita awal kan stringer penyengat. Bentuknya tulisan juga paling berapa? 600 kata paling kayak gitu ya. 2 layar ya, 4 layar ya. Kalau gitu tiap hari enggak sih harus kirim? Kalau tiap hari ada berita, tapi nggak harus sebanyak itu. Nanti sebulan setiap seminggu tuh ada itu laporan yang banyak gitu. Oke. Setelah Reuters tuh jalan karena kayak part time toh panjang itu, lumayan panjang. Setelah itu ada tabloid jelajah itu tabloid bukan majalah apa tabloid aku lupa. Forum Arung Jeram loh. Oke. Khusus Federasi Arung Jeram. Indonesia. Khusus aku nulis di situ juga. Terus kemudian dulu Mas Narto sama yang sekarang jadi Badan Sensor Filmnya apa sih? Cak Narto itu saya diajak Mas Jono sih, Suarjono yang sekarang suara.com tuh nulis untuk tabloid wisata, namanya apa aku lupa namanya. Nah, itu padahal sepele. Aku tuh jalan-jalan sama teman-teman, waktu itu aku ikut kerabat WWF. Kami jalan-jalan lah WWF. WWF. Jalan-jalan ke Ujung Kulon. Nah, selama di Ujung Kulon itu kan aku bikin jurnal, nulis, motret, bla bla bla. Itu jadi berapa laporan? Jadi berapa duit? Gitu. Jadi berapa majalah lah pokoknya. Padahal dari 1 kali perjalanan, langsung mikir, wah asik ya. Nah, aku bisa menulis dengan banyak angle, melihat dari banyak angle. Dan itu beda media. Beda sorotan. Jadi ada yang di tabloid perspektifku sendiri tulisannya tentang lebih humaniora, bagaimana
masyarakat dan hutan lindung itu hidup berdampingan, lebih ke situ. Nah, lebih ke situnya. Sementara kalau di yang satunya tentang wisatanya, yang satu lagi tentang upaya-upaya di Taman Nasionalnya itu seperti apa. Yang satu lagi, jadi angle-nya beda-beda. Ini benar-benar pengalaman yang membuka aku bahwa satu poci ini bisa dilihat dari banyak sudut. Bisa dari 360 derajat lah. Setiap derajat tuh bisa punya cerita. Nah, itu benar-benar wah asik ya kayak gini. Dan waktu itu aku belum sempat nonton film-film kayak apa jenis National Geographic yang Indonesia kan belum ada. Tapi aku sudah baca gitu majalah-majalah National Geographic bahasa Inggris yang dia kan polanya kayak gitu kan. Satu liputan mendalam itu satu segmen ngomongin manusianya, segmen berikutnya ngomongin peristiwanya, segmen berikutnya ngomongin tentang apa ya jenis regulasi yang mempengaruhi peristiwa itu. Nah, itu kan laporan National Geographic kan kayak gitu. Nah, jadi ternyata pola pikir kayak gitu tertanam di aku karena aku dari SMA tuh gawene dolan neng shopping. Nah, orang lain cari novel, cari buku apa lah, aku nyari National Geographic bekas. Dan banyak ya di shopping dulu. Dulu banyak bahasa Inggris, murah. Meng 2.500 siji ya. Jadi aku sampai nabung, sampai punya National Geographic bahasa Inggris tuh baca. Ya ternyata ya itu. Dan itu punya menjadi bekal ya kira-kira. Betul, cara berpikir. Kan daya ingat oh iya dulu kayak gini modelnya ini. Bener. Jadi apa ya? Di Indonesia mungkin waktu itu karena masih sedikit ya. Kalau sekarang udah banyak yang lebih pintar dari saya. Waktu itu masih sedikit orang yang cara nulis laporan itu storytelling kan. Ya, kayak sekarang mungkin storytelling sedikit ya waktu itu. Orang sampai wah harus S2 di Boston kayak gitu misalnya creative story, creative writing itu kan orang sampai harus kuliah gitu. Sementara gue, lah ini kan creative writing National Geographic kayak gitu, ya kan. Ya, jadi ternyata apa yang saya lakukan dari SMA dari itu tuh benar-benar mempengaruhi cara berpikir. Setelah perjalanan tadi yang kita obrolin tadi itu membentuk karakter, membentuk apa ya pola pikir dan berguna di sampai setelahnya itu tadi. Sampai sekarang. Termasuk kalau misalnya orang kadang baru sekarang ini sih belakangan ini saya kadang-kadang dikritik. Begitu orang tahu umur berapa kan saya bilang kemarin misalnya saya bilang wah setahun meneh umur 50 saya bilang gitu lah Mbak Dina itu udah mau 50 toh iya kok kamu masih pakai kaos sih misalnya gitu ada loh yang nanya gitu kok kamu masih pakai kaos sih buat pergi-pergi nah aku nyaman loh maksudnya gitu. Nah itu termasuk aku berpikir orang itu kadang-kadang sadar bahwa dia terjebak dalam satu kotak, tapi menolak untuk keluar karena takut. Karena itu dianggap sudah pakem. Mungkin. Iya, ya oke lah. Kalau itu kan berarti setuju kalau dianggap sudah pakem. Gitu, karena ada pakem yang dianggap kan. Ya. Mestinya ini. Kira-kira. Tapi berarti kan dia setuju. Iya. Tapi ini orang nggak setuju, dia dikotain, tapi dia nggak mau keluar. Nah itu kan ada tahap berikutnya, bahwa dia tersiksa dengan apa jenis atribut-atribut yang ditempelkan orang lain ke dia, tapi dia nggak mau lepas. Benar. Karena merasa, lah kalau atribut ini dilepas aku jadi siapa? Dan itu butuh mental yang kuat untuk mengambil posisi tertentu ya. Benar. Atau posisi berlawanan. Menemukan diri sendiri loh. Menemukan diri sendiri itu tadi. Iya. Benar. Gitu. Terus enggak ya? Belum aman. Mana? 5 menit lagi, 10 menit lagi. Jadi saya menariknya gini Mbak, karena perjalanan itu tadi ya, proses yang mungkin dianggap dalam konteks jurusan linear itu, mungkin kan yang proses kegiatan ekstranya kan sebenarnya ada hal-hal lain yang sebenarnya mungkin dalam tanda kutip tidak linear, tapi itu membentuk yang untuk pekerjaan atau aktivitas selanjutnya gitu loh kira-kira. Betul. Jadi kalau boleh ya saya ngomong mengkritik cara belajar sekarang itu kebanyakan
orang tua itu apa ya? Sing penting kuliah. Ya sebenarnya nggak cuma sekarang ya, zaman dulu juga gitu. Nah, padahal ketika nanti seseorang itu selesai masa studi akademik resminya, dia kan harus mengamalkan ilmunya. Zaman dulu mungkin orang bilang, oh pakai KKN. Apalah KKN, artinya cuma 2 bulan, apalagi kalau ada cuma sebulan. Nah, apalagi cuma pindah dusun, apa pindah anaknya teman saya rumahnya Bangun Tapan. KKN-nya Bajiro misalnya. Lucu toh, Bangun Tapan Bajiro rak mung garek. Ya kowe mencen pindah. Tapi kan yang pindah batas kota. Iya. Gitu. Ya, oke, kalau memang ada pendampingan yang mendorong orang itu bisa memahami, oh ilmuku tuh besok untuk apa gitu. Nah, kalau enggak, ya sudah enggak ada artinya. Kuliahmu opo, kerjamu opo. Ya kalau kamu menyadari dan dengan sebuah bahagia pilihan. Menjalani pilihan itu ya nggak apa-apa. Tapi saya lihat banyak orang yang ya menyesal. Menyesal itu ya, banyak orang, apalagi di orang-orang umur saya ya, sudah mau 50 ya gitu. Itu banyak yang wah ngopo ya aku main kuliah ini. Lah. Yo kok malah. Yo wis lewat. Penyesalane kaduan. Wis lewat. Nah, sekarang gimana caranya ya? Itu supaya tidak terulang di anak-anak. Makanya kalau saya berapa kali juga ketemu psikolog pendidikan yang bilang, ya makanya kenapa ada KKM? Karena yang penting sebenarnya yang harusnya cuma lewat KKM itu aja. Terus kalau dia ternyata nggak menemukan kesejahteraan lewat pendidikan akademis, ya non akademisnya harus ditemukan. Itu gunanya sekolah ada ekskul, ada segala macam. Itu oke, akademis itu hanya dasar. Kan kemarin baru rame toh Pak Mas Menteri menghapuskan apa jenis mata pelajaran yang kayak di SBMPTN. Nah, kan baru rame. Terus sinawone piye? Apalagi yang kemarin-kemarin udah siap-siap bimbel segala macam. Nggak apa bimbel pirang tahun. Nah, ya makanya. Iya. Nah, makanya kalau aku pada dasarnya anakku loro ya, yang satunya pengen bimbel ya harus tahu, tapi kalau bimbel berarti begini, yang satunya aku nggak mau bimbel, kalau nggak bimbel berarti begini. Sebenarnya yang perlu menurutku ya, yang perlu dilakukan orang tua dan pendamping itu adalah memberitahu resiko dan konsekuensi. Iya. Itu penting itu. Penting memberitahu resiko dan konsekuensi. Kayak tadi Mas Sugeng bilang, aku kuliah linear, iya. Tapi kenapa aku bisa linear? Karena hidupku di luar linear tuh sangat beraneka ragam. Benar. Itu memperkaya. Itu memperkaya supaya aku tetap ada di garis lurus. Memperkaya. Tapi kan aku lihat dari temanku ya, nggak semuanya juga bisa loh. Maksudnya dengan pengalaman yang sangat kaya, dia bisa mencari, oh ini bisa aku aplikasikan di sini, oh ini bisa di sini. Nah, misalnya kayak aku bilang, aku cuma sekali pergi ke Ujung Kulon, tapi dari situ aku bisa dapat banyak cerita bagaimana orang hidup berdampingan antara di dalam dan di luar taman wisata, bagaimana hidup seorang jagawana, bagaimana manajemen tempat wisatanya, bagaimana kan itu apa ya istilahnya, orang mungkin akan bilang saya generalis, nggak punya spesialis. Kalau pas nulis itu iya. Nah, makanya kalau kemudian sekarang bilang, berarti spesialisasimu apa? Kalau aku sekarang bilang, aku media kalau sekarang. Apa media? Apapun, karena segala sesuatu yang berrelasi dengan media, menurutku loh, aku merasa sudah cukup kompeten. Oke. Memang sudah jalannya. Sudah jalannya. Punya pengalaman yang panjang. Kalau dihitung dari lulus, aku mulai secara resmi di media dari 98 berarti. Ya, berapa tahun aku di media? Udah lama. Udah lama. Wis ngantek karaten. Oke, mungkin obrolannya sangat menarik, apalagi sesi akhir ini tadi menarik sekali untuk semacam kayak refleksi gitu loh kira-kira itu. Jadi menurut saya mungkin lain-lain waktu bisa disambung lagi dengan topik yang berbeda. Karena ini menarik. Karena yang radio belum sempat disinggung. Belum ya. Oke. Radio sendiri
Mau di spoiler sedikit ya? Oh, boleh. Boleh. Saya itu masuk mulai di radio sebenarnya dari 2009. 2009. Oke. 2009 itu saya pulang ke Jogja 2006. Saya balik ke Jogja 2006 betul. Karena alasannya waktu itu adalah anak saya pengen sekolah di Jogja. 2006 balik Jogja. Terus kan berarti saya harus lepas nih semua kerjaan-kerjaan yang di Jakarta. Di Jogja masih bingung nih kerja apa. Kebetulan ada lowongan waktu itu di Radio Petra. Cuma deket dari rumah, cuma 10 menit, terus ya udah lamar lah. Padahal syaratnya sebenarnya maksimal umur 36 tahun. Oh gitu. Dan saya waktu itu 36 tahun, waktu itu saya sudah 35 tahun. Tinggal batas akhir. Tinggal sebulan menuju ke 36. Jadi saya 36 tahun itu di April, nah saya masukin lamarannya akhir Februari. Ya wes. Terus boleh nggak? Ya nggak apa-apa lah. Nah, tapi ternyata dari 10 orang waktu itu yang bertahan cuma 3. Gitu. Dan yang terakhir cuma saya yang masih tetap di radio sampai sekarang. Kenapa? Dan radionya pindah ya? Radio pindah. Berapa Petra, radio? kemudian satu nama, sekarang terakhir di Smart. Sebelum di Smart saya pernah mampir tapi cuma sebulanan di Pop FM. Pop FM pernah ya? Pernah, cuma sebentar sekali. Tapi pernah. Cuma waktu itu sebenarnya alasannya bukan karena saya nggak cocok, tapi kondisi rumah. Anakku masih yang kecil belum bisa dilepas. Sebenarnya kalau di Pop mintanya full time. Oh gitu. Oke. Jadi ya wes tak lepas dulu. Nah, sebenarnya pernah sih sebelum saya ke Smart itu dari Pop di Kresna TV juga pernah. Kita juga ketemu kan sama di Kresna TV enggak ya? Enggak. Enggak ada setahun. Ya hampir setahun lah di Kresna TV. Oh, sempat. Hampir 1 tahun. Oke. Berarti panjang ya perjalanan sampai, tapi jurnalistik lah istilahnya. Ya kan intinya lah. Komunikasinya kepake lah. Tetap media toh. Media kira-kira. Ini tetap media. Makanya aku bilang kalau kompetensiku apa ya? 20 tahun ini aku di media wis gitu aja. Kalau ngobrol soal media bolehlah dengan Mbak. Nah, tapi saya praktisi ya. Bukan akademisi. S2-nya mau selesai udah. Amin. Doakan. Lancar lah kira-kira gitu. Lancar. Karena rencananya soal podcast ya. Cuma nggak tahu itu nanti seperti apa, nanti kalau udah jadi. Amin. Nanti kita sharing ya. Betul. Oke, siap. Ya ini challenging juga kalau ngomongin podcast karena masih bidang yang baru, yang masih diperdebatkan. Ini bisa ditarik jadi media massa atau bukan. Satu. Kedua, kalau dia bukan media massa terus dipelajarinya pakai teori media apa? Berarti besok kalau udah jadi kita ngobrol lagi tuh. Betul. Soal itu asik kayaknya. Ya, benar. Karena ini sharingnya pas podcast juga. Iya. Walaupun ini masih podcast awal-awalan ya, maksudnya kita baru berapa 5-6 video ini lah kira-kira. Ini padahal kalau saya ngomong ini bukan podcast ya. Ini YouTube. YouTube podcast sendiri ada aliran yang ngomong podcast itu cuma yang audio. Oh gitu ya. Oh ya berarti. Tapi ada juga yang ngomong loh, ya enggak, podcast kan personal on demand audio video bisa. Oke. Nah, tapi kalau ada yang bilang ya enggak, cuma audio podcast. Besok kita bahas. Aku gawang ya. Oke, terima kasih ya Mbak atas kunjungannya. Terima kasih. Sudah boleh berbagi. Semoga lain waktu bisa ngobrol-ngobrol lagi. Banyak lah. Saya kan sebenarnya satu-satu aja. Kenapa saya senang di radio? Saya suka cerita. Kelihatan dari tadi kan. Oke Mbak, terima kasih. Terima kasih. Oke, Waalaikumsalam. Aduh.